approval, and we all know it. When does it end? Demonstrasi yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat berubah menjadi kerusuhan mencekam. Massa tak hanya membakar mobil, namun juga merusak fasilitas publik dan menjarah bisnis-bisnis lokal. President Trump is acting like an international gangster. Threatening to trample over the sovereignty of an ally. Donald Trump di demo jutaan manusia hari ini. Pejabat Inggris sentil gini. Gaya lo seperti gangster internasional. Tapi pantas didesak mundur dari kepresidenan. Di sisi lain, bak neraka, serangan serentak Iran, Hizbullah, dan Yaman hantam Israel, pertahanan tahat jebol. Jutaan seluruh warga Amerika, termasuk warga kota New York, Amerika Serikat, tumpah ruah ke jalanan dengan gelombang amarah yang membara, meluapkan kekecewaan mendalam terhadap Presiden Donald Trump dalam aksi demonstrasi besar bertajuk No Kings yang berlangsung pada Minggu 29 Maret 2026. Lautan manusia memenuhi setiap sudut jalan kota, menciptakan pemandangan yang sesak dan berdenyut, sementara mereka mengangkat tinggi berbagai poster dan spanduk berisi kritik tajam yang seolah menjadi simbol perlawanan kolektif terhadap kekuasaan. Aksi yang membesar ini juga diwarnai kehadiran aktor Hollywood ternama, Robert De Niro, yang turut melebur di tengah kerumunan massa, menarik sorotan luas dan menambah energi emosional di tengah demonstran yang tak henti menyuarakan tuntutan mereka dengan penuh semangat. Sejumlah demonstran, termasuk kelompok perempuan yang tampil vokal, membawa tulisan-tulisan bernada sindiran tajam, seperti Elect a Clown, Expect a Circus, dan Clean Up on Aisle 47, sembari terus menggema meneriakan slogan keras, Donald Trump has got to go, sebagai ekspresi penolakan yang lantang terhadap kepemimpinan yang mereka anggap bermasalah. Tak hanya itu, massa juga membawa berbagai gambar dan atribut visual yang menyindir sosok Donald Trump, mulai dari ilustrasi yang menyerupai foto kucing dan binatang lainnya, seperti dalam video, hingga boneka berbentuk tikus dengan wajah manusia, yang semakin mempertegas simbol protes dan ejekan terhadap figur tersebut. Poster-poster lain yang beredar di tengah kerumunan turut menampilkan kritik yang lebih tajam dan provokatif, seperti tulisan "This is not the face of America" yang disandingkan dengan gambar Trump, serta poster bertuliskan Epstein yang mengundang perhatian dan menambah lapisan kontroversi dalam aksi tersebut. Gelombang demonstrasi ini tidak hanya terjadi di New York, melainkan meluas dan menggema di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat dan seluruh negara-negara barat serempak hari ini, menunjukkan bahwa keresahan ini bersifat nasional dan tidak terisolasi di satu wilayah saja. Dengan satu suara yang menggelegar, para demonstran menyatukan tuntutan mereka, mendesak perubahan besar dan mengakhiri kepemimpinan Donald Trump yang mereka anggap telah membawa kerugian besar bagi negara dan dunia. Desakan agar Donald Trump angkat kaki dari jabatan Presiden Amerika Serikat kian hari kian membesar, berkembang dari sekedar kritik menjadi gelombang tekanan politik yang semakin sulit diabaikan. Aksi-aksi kontroversialnya terus memantik kecaman tajam dari berbagai penjuru, dan kini suara paling keras justru datang dari Inggris. Kali ini kritik pedas itu dilontarkan secara terbuka oleh pemimpin Partai Liberal Demokrat Inggris, Sir Ed Davey, yang tanpa ragu melontarkan penilaian keras terhadap karakter dan gaya kepemimpinan Trump di panggung publik. Davey, pejabat Inggris, sentil Donald Trump setelah demo besar-besaran di seluruh negara barat dengan satu tujuan, Donald Trump digulingkan.
Davy secara blak-blakan melabeli Presiden Amerika Serikat tersebut sebagai sosok yang bertingkah layaknya gangster di panggung internasional. Ia menilai pendekatan Trump yang penuh tekanan dan ancaman bukan hanya arogan, tetapi juga berbahaya karena berpotensi mengguncang stabilitas global serta merusak tatanan hubungan antar negara. Ia juga menanggapi demo hari ini yang disebut demo paling tepat. Pejabat Inggris tersebut menilai semenjak perang melawan Iran dimulai 4 minggu lalu, kerugian dunia sudah ribuan triliun dolar. Kerugian tersebut dirasakan seluruh dunia akibat ulahnya. Jadi, cara Presiden Trump bertingkah lebih mirip gangster kelas dunia, mengintimidasi, meremehkan kedaulatan sekutu, bahkan menggoyang eksistensi NATO, agar membantu mereka dalam perang namun tidak memikirkan dampak ke rakyat. Kini, Trump mulai mengancam negara Inggris serta 7 negara Eropa lainnya dengan tarif dagang yang memalukan dan merusak Parlemen Inggris dan dunia, seperti dikutip CNBN. Belum lagi negara-negara seluruh dunia kini ikut kesulitan cari BBM gara-gara ulahnya. Davy menyebut dengan banyaknya kesalahan yang diperbuat, ia bahkan tak merasa bersalah dan tetap seperti gangster internasional. Namun kini, ia mulai didemo jutaan manusia dan menyebut itulah karma yang pantas diterimanya. Jauh lebih, Davy menuding kebijakan Trump telah menyeret kepentingan ekonomi Inggris ke garis depan konflik perang yang dimulai Donald Trump. Di sisi lain, bak neraka, serangan serentak Iran, Hizbullah, dan Yaman hantam Israel. Dunia dibuat tercekat sekaligus terguncang, salah satu momen paling ganas dan mengerikan sejak konflik ini meledak, ketika eskalasi perang mencapai titik yang nyaris tak terkendali. Skema besar yang selama ini hanya disebut sebagai front terbuka, akhirnya benar-benar terwujud di medan tempur. Dalam satu waktu yang nyaris bersamaan, gelombang risal dan drone yang dilepaskan dari Iran, kelompok Hizbullah, serta kekuatan dari Yaman menghujani berbagai titik strategis di wilayah Israel tanpa ampun, menciptakan serangan terkoordinasi yang terasa seperti badai api dari berbagai arah. Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan adalah jebolnya Tahat pertahanan Israel. Sistem pertahanan canggih seperti Tahat yang selama ini digadang-gadang sebagai tameng tak tertembus, tak mampu mencegat serangan serentak 3 kelompok tersebut. Rekaman dramatis yang memperlihatkan rentetan serangan risal dan drone tersebut beredar luas setelah diunggah oleh akun milik Mahmud Rifaat. Sosok asal Mesir ini dikenal sebagai pengamat isu-isu hubungan internasional yang kerap membagikan kondisi perang Min Timur Tengah. Dalam laporan video terbarunya, Israel hancur dini hari tadi setelah Iran, Hizbullah, dan Yaman secara bersamaan kirim risal dan drone. Alhasil, lautan api terlihat bak neraka di kota-kota Israel. Iran siapkan perang berlapis. Pasukan Rambo AS terancam terkubur di Timur Tengah. Angkatan bersenjata Iran telah mempersiapkan diri secara menyeluruh guna mengantisipasi kemungkinan invasi darat oleh pasukan Amerika Serikat bersama sekutu Zionis Israel di wilayah teritorialnya yang strategis dan kaya akan sumber daya, terutama di kawasan Timur Tengah yang selalu menjadi medan konflik geopolitik yang penuh ketegangan. Persiapan ini bukan sekedar langkah antisipasi biasa, melainkan merupakan strategi pertahanan yang matang dan kompleks dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan nasional dari ancaman agresi militer yang bisa berdampak luas pada keamanan kawasan dan stabilitas politik global. Para perencana militer Iran memahami resiko besar yang mungkin dihadapi dalam skenario invasi darat itu, sehingga mereka mengadopsi pendekatan multilapis guna menghadapi serangan dengan efektif.
Jika serangan semacam ini benar-benar terjadi di masa depan, banyak analis militer dari berbagai penjuru dunia, termasuk pakar strategi pertahanan dan keamanan regional, memperkirakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat yang memiliki teknologi tinggi dan pengalaman tempur luas tetap akan menghadapi tantangan yang sangat berat serta situasi yang sangat sulit di lapangan, khususnya di wilayah yang dikenal sebagai Lembah Persia tersebut yang secara geografis memiliki medan yang beragam seperti gurun luas, pegunungan terjal, dan daerah urban padat yang bisa menjadi jebakan mematikan bagi pasukan invasi. Kompleksitas medan ini akan memberikan keuntungan strategis bagi pihak Iran yang menguasai medan tempur dan memiliki intelijen lokal yang superior. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan kantor berita Fars pada Sabtu 28 Maret 2026, seorang pejabat militer tinggi di Iran menguraikan secara detail mengenai ancaman invasi darat yang terus membayangi wilayah mereka. Dalam pernyataannya, pejabat tersebut menegaskan bahwa pertahanan di darat Iran telah dibangun dengan 8 lapisan yang berbeda, yang meskipun berdiri secara terpisah, namun tetap terintegrasi dan terkoordinasi dengan sangat baik untuk memastikan respons cepat dan efektif terhadap setiap pergerakan pasukan musuh. Setiap lapisan memiliki peran dan tanggung jawab khusus yang dirancang untuk memanfaatkan keunggulan intelijen penuh atas pergerakan dan taktik musuh dengan menggunakan teknologi pengawasan mutakhir serta jaringan informan lokal yang tersebar di seluruh wilayah. Apa yang akan dihadapi para penyerang jika mereka melakukan kesalahan perhitungan dalam merencanakan dan melaksanakan serangan adalah memasuki wilayah pertahanan yang telah kami rancang dan buat sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk dapat dilewati tanpa mengalami kerugian besar atau kegagalan total dalam misi mereka. Jelas pejabat tersebut sambil menambahkan bahwa kesiapan dan disiplin tinggi pasukan di setiap lapisan merupakan kunci keberhasilan strategi ini. Lapisan pertama pertahanan darat tersebut adalah pasukan khusus yang dikenal dengan nama Nuhed. Pasukan ini merupakan kelompok militeri paling profesional di Iran yang ditempatkan di garis depan pertahanan, bertugas sebagai penghalang pertama yang menghadapi ancaman canggih dan operasi khusus yang dilancarkan oleh pihak musuh. Mereka memiliki tingkat peralatan dengan teknologi mutakhir dan menjalani pelatihan intensif yang dirancang untuk menghadapi berbagai skenario tempur, mulai dari perang konvensional hingga perang asimetris, serta operasi intelijen tingkat tinggi. Tugas utama mereka adalah melakukan kontak pertama dengan pasukan invasi yang menyerang, sekaligus mengidentifikasi dan secara cepat menghancurkan inti dari pasukan musuh supaya tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Unit ini dibentuk dari beberapa elemen elit antara lain Pasukan Khusus Angkatan Laut IRGC, SNSF, Korps Marin Angkatan Darat SBS, dan Brigade ke-65 Pasukan Khusus Lintas Udara Iran. Mereka dikenal juga sebagai Brigade Anti-Helikopter yang memiliki keahlian khusus untuk melawan serangan udara dari helikopter musuh. Para pasukan ini ditempatkan secara strategis di pulau-pulau penting di Teluk Persia, sepanjang garis pantai wilayah teritorial Iran yang rawan diserang, serta di dalam wilayah inti negara, agar dapat dengan cepat merespons ancaman dari berbagai arah. Lapisan kedua terdiri dari pasukan Fatihin yang meliputi Brigade Lintas Udara ke-25, ke-35, ke-45, serta ke-55 milik Angkatan Darat Iran, dan Divisi Lintas Udara ke-23, Divisi Ranger ke-58, dan Divisi Infanteri Pegunungan Angkatan Darat. Unit-unit ini merupakan formasi penyerang yang dirancang khusus untuk melakukan operasi ofensif yang bergerak cepat dan jauh ke dalam zona pertempuran musuh. Penempatan mereka tersebar di seluruh wilayah strategis Iran dan mampu beroperasi secara dinamis dengan kemampuan manuver yang tinggi demi merusak dan menembus pertahanan lawan sehingga menciptakan tekanan yang signifikan di dalam wilayah musuh sendiri. Brigade dan divisi ini dilengkapi dengan perlengkapan tempur modern serta didukung oleh kendaraan tempur ringan dan perlengkapan komunikasi canggih yang memungkinkan mereka berkoordinasi secara efektif dalam berbagai jenis medan tempur, mulai dari wilayah perkotaan, kawasan pegunungan, hingga dataran luas.
Brigade Infanteri Mekanik dari Angkatan Darat dan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran membentuk lapisan ketiga dari sistem pertahanan darat Iran. Pasukan ini terdiri dari kekuatan besar yang terlatih dan dilengkapi dengan kendaraan lapis baja modern seperti tank dan kendaraan pengangkut personil lapis baja. Mereka juga secara aktif menerima dukungan operasi udara dari unit penerbangan Angkatan Darat dan IRGC yang membuka kemampuan serangan gabungan serta pengintaian dari udara. Pasukan ini juga mendapatkan dukungan dari unit artileri hebat yang mampu memberikan tembakan berkelanjutan untuk menekan dan menghancurkan formasi musuh dari jarak jauh. Lapisan keempat adalah Korps Provinsi dan Unit Polisi Khusus Iran yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan di wilayah pinggiran dan area perkotaan. Pasukan ini ahli dalam menghadapi berbagai ancaman yang muncul seperti infiltrasi oleh kelompok bersenjata maupun sabotase, sekaligus mampu mengatasi situasi krisis di dalam kota. Di dalamnya termasuk pasukan dukungan dan operasi khusus NOPO yang merupakan unit sangat terlatih dan berpengalaman dalam operasi perang urban yang rapat dan rumit, serta memberikan dukungan kritis dalam pertempuran di lingkungan perkotaan yang rapat dan rumit. Selanjutnya, lapisan kelima adalah Batalion Imam Hussein yang berperan sebagai unit bertahan dengan perlengkapan berat dan semi berat. Mereka memiliki tugas penting untuk menjaga kestabilan garis depan pertahanan dan memberikan tembakan pendukung yang intens dan berkelanjutan untuk menahan serangan musuh. Keberadaan batalion ini sangat vital dalam memastikan formasi pertahanan tidak mudah ditembus dan mampu bertahan dalam pertempuran berkepanjangan. Batalion Imam Ali, yang merupakan lapisan keenam, terdiri dari pasukan operasi khusus yang sangat terlatih dan berlit keahlian strategis. Individu dalam unit ini dipilih berdasarkan kemampuan taktik dan kemampuan menjalankan operasi lapangan yang beresiko tinggi dan kompleks, terutama dalam situasi kritis yang mana keputusan dan kelincahan sangat menentukan hasil misi. Lapisan ketujuh merupakan mobilisasi veteran yang tersusun dari para pejuang berpengalaman dalam perang pertahanan suci Iran, termasuk veteran Garda Revolusi dan pasukan Basij. Kelompok ini telah mengalami pelatihan khusus dan organisasi yang rapi, menyimpan pengalaman tak ternilai dalam mengelola konflik bersenjata di medan perang yang tidak seimbang dan penuh tantangan, sehingga menjadikan mereka sebagai aset penting dalam mempertahankan wilayah dan mengatur strategi perlawanan. Lapisan terakhir bahkan lebih luas, yakni mobilisasi rakyat yang terdiri dari ribuan hingga miliaran sukarelawan warga sipil yang telah dipersenjatai dan dilatih secara khusus, terutama di wilayah perbatasan barat dan selatan yang rawan ancaman. Mobilisasi ini meningkatkan kapasitas pertahanan nasional Iran secara signifikan dengan menempatkan dukungan rakyat sebagai elemen kunci dalam pertahanan negara, serta secara efektif membantah asumsi musuh tentang keterbatasan jumlah tentara. AS kerahkan kapal induk raksasa ke Timur Tengah, Iran balas serangan, dunia diambang konflik besar. Amerika Serikat telah mengambil suatu langkah strategis yang sangat signifikan dengan mengerahkan kapal induk USS George H.W. Bush yang legendaris ke dalam wilayah operasi Komando Pusat Amerika Serikat atau yang dikenal dengan singkatan USCENTOM. Langkah ini bukan sekedar pemindahan kapal, melainkan juga didukung oleh beberapa kapal perusak canggih yang dilengkapi dengan rudal berpemandu presisi tinggi. Penempatan armada ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat benar-benar memprioritaskan penguatan kehadiran militer di area yang sangat krusial ini. USCENTOM sendiri adalah sebuah komando militer yang memiliki tanggung jawab yang sangat luas dan strategis, terutama dalam mengelola serta mengawasi berbagai operasi militer yang saat ini tengah berlangsung secara intensif dan penuh dengan ketegangan, khususnya terhadap Republik Islam Iran yang selama ini menjadi salah satu fokus perhatian dalam geopolitik global. Informasi soal pengerahan kapal induk ini berasal dari laporan yang sangat terpercaya dan kredibel yang dirilis oleh media internasional ternama CBS News. Media ini dikenal memiliki jaringan jurnalis dan sumber berita yang sangat kuat dan akurat di wilayah Timur Tengah serta pusat-pusat operasi militer global Amerika Serikat, sehingga informasi yang mereka keluarkan dapat dianggap sangat valid dan penting di mata dunia.
Penempatan strategis kapal induk USS George H.W. Bush ini ternyata tidak berdiri sendiri dalam konteks global, melainkan bertepatan dengan perkembangan signifikan terkait kapal induk Amerika lainnya. Sebelumnya, kapal induk terbaru Amerika yang juga merupakan salah satu kapal induk tercanggih di dunia, USS Gerald R. Ford, baru saja meninggalkan kawasan konflik yang dikenal dengan zona operasi militer yang syarat dengan risiko dan tantangan besar. Kapal induk ini tiba di sebuah pelabuhan Angkatan Laut Utama yang sangat strategis, yakni di Teluk Souda, Pulau Kreta, Yunani. Kedatangan USS Gerald R. Ford ke pelabuhan ini bukan tanpa alasan. Kapal ini akan menjalani proses perbaikan teknis besar-besaran dan pemeliharaan menyeluruh. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap insiden kebakaran yang terjadi di atas dek kapal tersebut yang sempat menimbulkan kerusakan signifikan dan berdampak serius pada performa operasional kapal induk tersebut selama beberapa waktu terakhir. Dengan demikian, insiden ini menjadi perhatian khusus karena dapat mempengaruhi keandalan dan kesiapan operasional armada Angkatan Laut Amerika Serikat di berbagai wilayah strategis. Kondisi yang dialami USS Gerald R. Ford tentunya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kekuatan dan kapasitas jangkauan Angkatan Laut Amerika di kawasan Timur Tengah. Akibat perbaikan dan pemeliharaan yang berlangsung, terjadi penurunan drastis pada jumlah kelompok serang kapal induk yang siap bertempur di area tersebut. Sebagaimana diketahui, kelompok serang kapal induk merupakan bagian inti dari strategi Angkatan Laut Amerika Serikat dalam menjalankan operasi militer proaktif dan reaktif. Saat ini hanya tersisa satu kelompok serang kapal induk yang masih aktif dan siap untuk melaksanakan berbagai tugas penting, yaitu kelompok serang yang dipimpin oleh kapal induk Abraham Lincoln. Kapal induk ini telah bertugas secara konsisten di wilayah Timur Tengah selama beberapa waktu terakhir, melakukan berbagai operasi kritikal yang sangat vital bagi kepentingan keamanan regional dan global dari sudut pandang Amerika Serikat. Penempatan kembali kapal induk USS George H.W. Bush ini tidak hanya sekedar elemen taktis, melainkan juga membawa pesan yang sangat jelas dan kuat bahwa Amerika Serikat bertekad untuk memperkuat kehadiran militernya di wilayah yang sangat strategis ini, yang kerap kali menjadi pusat ketegangan politik serta konflik militer. Keputusan ini diambil dengan latar belakang situasi di Timur Tengah yang saat ini sedang mengalami eskalasi ketegangan yang sangat serius dan kompleks, melibatkan beberapa aktor utama yang saling bersaing dan berkonflik. Kehadiran tambahan kekuatan militer berupa kapal induk USS George H.W. Bush ini diharapkan dapat meningkatkan daya jangkau operasional Komando Militer Amerika di wilayah tersebut, serta menjadi alat tekanan strategis yang signifikan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan maupun kepentingan Amerika Serikat. Sementara itu, di sisi lain, pihak Iran memberikan respon dengan mengeluarkan klaim yang sangat signifikan mengenai operasi militer yang mereka lakukan baru-baru ini. Iran menyatakan bahwa mereka telah berhasil melancarkan serangan yang menghancurkan sebuah fasilitas penyimpanan sistem pertahanan anti-drone yang diduga kuat dimiliki oleh Ukraina. Fasilitas tersebut berlokasi di kota Dubai, yang merupakan kota utama dan pusat bisnis di Uni Emirat Arab. Serangan yang dilakukan Iran ini ditujukan terhadap sasaran yang mereka sebut sebagai tempat persembunyian milik Amerika Serikat yang diyakini berfungsi sebagai pusat koordinasi operasi militer dan intelijen di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya itu, Iran juga mengumumkan adanya serangan lain yang menargetkan fasilitas perang elektronik dan instalasi radar utama milik Israel yang berlokasi di kota pelabuhan Haifa. Selain itu, Iran juga menyasar lokasi penyimpanan bahan bakar yang berkaitan erat dengan aktivitas di Pangkalan Udara Ben Gurion, yang merupakan situs strategis penting baik secara militer maupun sipil di Israel. Klaim ini menambah kompleksitas situasi keamanan di wilayah tersebut dan memperlihatkan latihan militer dan konfrontasi tidak langsung yang semakin intens.
Di tengah kondisi ketegangan yang kian meningkat ini, Badan Energi Atom Internasional yang merupakan otoritas pengawas nuklir utama di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mengonfirmasi laporan bahwa Iran melaporkan adanya serangan terbaru yang diduga dilakukan oleh Israel di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Insiden tersebut tercatat sebagai serangan ketiga dalam waktu 10 hari terakhir, yang menunjukkan adanya pola tindakan sabotase maupun kekerasan yang terus meningkat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang merupakan titik sensitif dalam percaturan geopolitik Timur Tengah. Ketua IAEA, Rafael Grossi, secara terbuka mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk menunjukkan pengekangan militer yang maksimal. Ia menekankan pentingnya mencegah eskalasi konflik ke tingkat yang lebih luas agar tidak timbul dampak yang merusak, tidak hanya untuk keamanan regional, tetapi juga stabilitas global yang selama ini dijaga dengan kerjasama internasional. Di sela-sela situasi yang semakin memanas ini, militer Israel secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka telah melaksanakan serangan yang berakibat kematian sejumlah individu, termasuk jurnalis Fatimah Eftuni dari stasiun televisi Al-Mayadin. Fatimah bersama saudara kandungnya bernama Muhammad, yang juga berprofesi sebagai kameramen, serta Ali Shuaib dari jaringan berita Al-Manar menjadi korban tragedi pada serangan tersebut. Melalui pernyataan publik dan berbagai media resmi, Israel juga merilis rekaman video yang secara jelas memperlihatkan bagaimana operasi serangan tersebut dijalankan sebagai aksi yang sangat terencana dan dirancang dengan presisi tinggi. Operasi ini didasarkan pada analisis intelijen yang mendalam dan data operasional yang sangat detail, menunjukkan kecanggihan dan kemampuan militer Israel dalam menargetkan sasaran-sasaran yang dianggap strategis dan berbahaya. Keseluruhan situasi ini menggambarkan sebuah gambaran paripurna mengenai konflik yang semakin rumit dan memanas di kawasan Timur Tengah, di mana berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bertentangan, terus bersaing dan terkadang berkonfrontasi secara langsung maupun tidak langsung. Konflik ini tidak hanya berpotensi menimbulkan gelombang gejolak militer dan politik yang luas di wilayah tersebut, tetapi juga menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional karena dampaknya dapat menjalar ke berbagai aspek keamanan global. Ketegangan yang terus meningkat ini menimbulkan kekhawatiran nyata tentang kemungkinan eskalasi militer yang lebih besar dan meluas yang dapat memberikan dampak serius bagi stabilitas regional maupun keamanan dunia secara keseluruhan. Atas dasar ini, berbagai negara besar dan organisasi internasional tengah melakukan upaya diplomasi yang intensif dan pemantauan yang sangat ketat guna mencari langkah-langkah solusi yang dapat meredam ketegangan dan mencegah benturan militer yang lebih meluas, dengan harapan situasi di kawasan ini dapat segera kondusif dan aman bagi semua pihak yang terlibat.